Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, semangat beribadah bagi kita semuanya, khususnya bagi saudara yang saat ini belum bisa beribadah di gereja, masih beribadah di rumah. Tuhan kiranya memberkati saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita saudara diberkati Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman yang menjadi khotbah dalam ibadah minggu kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah masuk dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis pada tanggal 12 September 2021 pada minggu kedua di bulan September ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan khotbah kita dalam minggu hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Saya akan bacakan ayat untuk kita. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dan kita membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan kiranya membuka hati kita untuk mengerti kebenaran ini dan menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Tema dari minggu kita sekaligus tema khotbah kita yang diaturkan dalam almanak gereja kita saudara hari ini, yaitu berhikmat dalam Yesus, atau dalam bahasa Batak marbisuk di bagasa Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui tema khotbah ini Tuhan ingin menuntun kita menjadi orang Kristen atau orang percaya yang bijak dalam menghadapi serta menyikapi kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita dan juga bagi kehidupan dunia ini. Mengapa saudara? Karena sesungguhnya itulah yang hendak Tuhan lihat dari hidup kita, bahwa anak-anaknya adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal, ada banyak orang, saya ingin katakan seperti ini, yang gagal paham tentang percaya dan mengikut Yesus dalam kehidupannya hingga pada saat ini saudara. Sepertinya kita bisa melihat, jika kita percaya dan sungguh-sungguh mengikut Yesus, maka kehidupan kita akan diberkati. Demikian sebagian orang berpendapat memahami bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati dan kita tidak akan dikatakan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami kegagalan lagi, bahkan tidak akan mengalami kesulitan, sakit penyakit, kelaparan dan lain sebagainya. Artinya ada orang yang gagal paham
dan berpikir bahwa mengikut Tuhan itu kita akan terbebas dari semua masalah kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Itu sebagian orang berpikir seperti itu, saudara. Artinya bahwa menurut mereka semua akan baik-baik, berjalan terkendali dan tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Bukti bahwa kita mengikut Tuhan dengan benar. Bahkan pemahaman yang paling ekstrim juga dilemparkan oleh orang-orang tertentu yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan. Mereka berani berkata, jika kita masih mengalami penderitaan, jika kita masih miskin, jika kita masih sakit-sakitan, jika kita masih gagal dalam usaha dan pekerjaan kita, dan lain-lain, saudaraku, itu membuktikan bahwa kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ini yang paling ekstrim, saudaraku. Jadi semuanya diukur dari keberhasilan kita, dari kesuksesan kita. Itu buktinya kita beriman dan sungguh mengikuti Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman ini bukan saja, saudaraku, bagi mereka yang baru mengikuti Yesus. Bahkan ada yang sudah lama mengikuti Yesus pun mereka masih beranggapan seperti itu. Terutama kalau kita belajar tentang penganut aliran teologi sukses, saudaraku, mereka beranggapan bahwa indikator pengikut Yesus yang sungguh-sungguh atau tanda orang beriman yang sungguh-sungguh adalah kesuksesan hidupnya. Dalam artian, saudaraku, apa saja yang diingini hatinya bisa terwujud di dalam kehidupannya, saudaraku. Itu yang kita lihat bagaimana orang yang menganut teologi sukses, mereka selalu berpegang teguh kepada pemahaman yang seperti itu. Tetapi pertanyaannya, saudaraku, apakah benar demikian? Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Saya yakin, saudaraku, jika kita menaruh atau kita melihat tema khotbah kita hari ini, kita dituntut supaya kita menjadi pribadi yang bijak, saudaraku. Supaya kita tidak gagal paham memahami kehidupan beriman ini saat ini. Kita harus bisa sesungguhnya memahami, tidaklah seperti itu yang Tuhan katakan kepada kita hari ini. Firman Tuhan hari ini jelas berkata kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, kata Yesus, saudaraku. Itu yang kita baca dalam ayat 34. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya inilah yang kita ingin tangkap dari kebenaran ini. Dibutuhkan hikmat Tuhan untuk memahami ungkapan ini sebenarnya. Karena jika tidak, kita juga bisa gagal paham dan berpikir bahwa jika demikian halnya, berarti mengikut Yesus itu maka kita akan selalu menderita. Ini gagal paham yang berikut sebenarnya kita lihat tadi. Jika tadi sebagian orang berkata mengikut Tuhan sukses dan berhasil, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita terima ini tanpa hikmat dari Tuhan, kita akan berpendapat bahwa ternyata mengikut Tuhan itu sangat menderita, adalah sulit dan penuh dengan kesusahan dan seterusnya. Apakah benar seperti itu? Tentu saya yakin saudara tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Yang pasti bagi kita semua yang mendengarkan kebenaran ini, jika kita mengikut Tuhan dengan setia, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan memampukan kita untuk tetap dapat bersyukur, tetap dapat bersukacita, baik dalam keadaan berkecukupan ataupun dalam kekurangan, baik dalam kesulitan maupun dalam keadaan yang baik yang kita hadapi setiap hari, saudara. Sebagaimana diungkapkan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dikatakan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya, saudaraku, tidak persoalan apakah kita mengalami hidup yang sulit atau yang senang, berhasil atau tidak berhasil, tetapi kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan buat. Dan oleh karena rasa syukur itu, ada sukacita memimpin hidup kita sehingga bisa kuat menghadapi apapun. Jika demikian, saudaraku, apabila kita diberkati dengan kekayaan, kita tidak menjadi pribadi yang sombong dalam kehidupan ini. Karena kita tahu bersyukur. Orang yang bersyukur tahu bahwa itu adalah anugerah dalam kehidupannya. Sebaliknya, kita akan semakin menjadi berkat, memberi diri menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekeliling kita, sehingga kita tidak hidup egois dan memikirkan diri sendiri, saudaraku.
Demikian juga jika kita dalam kesengsaraan, hal itu tidak membuat kita menjadi pribadi yang bersungut dan bahkan mungkin mempersalahkan Tuhan. Tidak seperti itu yang diharapkan Tuhan. Tetapi sebaliknya saudaraku, kita akan semakin bertekun di dalam Tuhan sekalipun mengalami penderitaan yang berat. Karena kita percaya lewat penderitaan berat itu Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yaitu setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dalam Roma 8 ayat 28. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, ternyata gagal paham ini bisa juga terjadi bagi murid Yesus, seperti yang kita baca dalam pembacaan kita pada hari ini, yaitu Petrus, saudaraku. Bayangkan saja, Petrus yang sudah 3 tahun lebih bersama dengan Yesus, siang malam menikmati persekutuan dengan Yesus. Bahkan Petrus diposisikan sebagai pemimpin bagi murid-murid yang lain. Tetapi toh juga kita bisa lihat, Petrus masih bisa gagal paham tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus, saudaraku. Petrus gagal paham di sana. Memang jika kita merujuk secara logis, kita akan berkata bahwa sikap Petrus ini adalah sesuatu yang wajar sebenarnya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena Yesus itu adalah pribadi yang sangat berkuasa, sangat terbukti kuasanya, saudara. Ya, Yesus telah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, saudaraku, dan dikabarkan sisa 12 keranjang. Bahkan Yesus mengusir banyak setan, ditundukkan. Setan tunduk kepada Yesus oleh karena kuasa yang ada pada diri Yesus. Orang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, dan seterusnya. Yesus bahkan, saudaraku, berkuasa atas alam, karena angin dan gelombang pun bisa mendengarkan hardikan Yesus dan mereka bisa teduh, saudara. Itu yang luar biasa. Jadi secara logika, apa yang diperbuat oleh Petrus sebenarnya bisa masuk akal, karena dia berpikir bahwa Yesus tidak mungkin menderita. Dia memiliki segala kuasa, semuanya tunduk kepadanya. Ketika Yesus mengatakan aku anak manusia menderita, Petrus katakan, guru, sekali-kali jangan seperti itu. Kira-kira begitu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat fakta seperti ini, saudara, tidak heran sebenarnya jika sampai saat ini juga kita masih bisa gagal paham seperti Petrus yang menganggap bahwa penderitaan yang kita alami adalah oleh karena kita kurang iman. Ini berbahaya, saudaraku. Ya, tetapi jika demikian kita berkata, apakah kita juga berkata bahwa penderitaan Yesus juga karena ia kurang beriman? Ini kekeliruan pemahaman kita selama ini, saudaraku. Bukan selamanya penderitaan itu menjadi bukti bahwa kita tidak beriman. Bukan seperti itu, saudaraku. Tentu pemahaman yang seperti itu sangat keliru. Karena lewat peristiwa penderitaan yang dialami oleh Yesus, Yesus ingin mengajarkan kepada kita, saudaraku, beberapa hal sebenarnya. Yaitu bahwa dia adalah sungguh-sungguh Mesias Juru Selamat yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus dengan mengungkapkan hal seperti itu, dia ingin menyingkapkan kebenaran dari nubuatan para nabi. Bahwa anak manusia itu harus menderita dan bahkan dia disiksa, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Demikian dinubuatkan oleh para nabi. Dia mengalami penderitaan itu demikian untuk menebus dosa manusia, dan dia mengalami banyak penderitaan, bahkan mati pada hari ketiga dibangkitkan, hanya untuk menggenapi kebenaran firman Allah. Jadi Yesus ingin membawa pikiran Petrus tidak hanya terfokus kepada pikiran yang terbatas, tetapi Yesus ingin membawa pemikiran Petrus kepada pemikiran Tuhan. Itu bisa kita tangkap jika kita memiliki hikmat Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Itu yang kita dapatkan dari kebenaran ini. Juga Yesus mengungkapkan itu, saudaraku. Dia ingin mengajarkan kepada kita yang kedua, yaitu bahwa ungkapan Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib itu berarti menyatakan
bahwa perjalanan hidup seseorang yang sudah percayakan Kristus juga akan menanggung penderitaan. Ini penting saudaraku. Penderitaan seperti apa? Mengapa harus seperti itu? Tentu pertanyaan ini wajar kita pertanyakan. Hal itu tentunya saudaraku disebabkan ada beberapa faktor penyebab mengapa Yesus mengatakan bahwa mengikut aku harus menderita. Yang pertama kita lihat saudaraku, bahwa kita menderita dalam perjuangan melawan dosa seumur hidup kita. Karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Sehingga ketika kita ingin benar-benar berkata aku itu Tuhan, maka setiap hari kita harus berjuang melawan dosa. Ini tentu pergumulan, ini tentu penderitaan dalam kehidupan kita. Karena kehidupan berdosa itu menggiurkan saudaraku, menggiurkan hawa nafsu, menggiurkan keinginan-keinginan mata dan keinginan daging kita. Ketika kita akan melepaskan diri kita dari semua keinginan yang seperti ini penderitaan saudaraku. Sehingga Yesus katakan, firman Tuhan katakan, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bukankah mati itu merupakan sebuah perjuangan? Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menangkap kebenaran ini sebagai bukti kita orang yang benar-benar berhikmat untuk menimbang bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini saudaraku. Yang kedua, kita menderita karena kita menghadapi peperangan dengan iblis. Ada peperangan rohani yang kita hadapi setiap hari. Ini merupakan perjuangan, bahkan mungkin penderitaan saudaraku. Karena pastinya kuasa setan, kuasa kegelapan, iblis dan roh-roh jahat tidak menghendaki kita membangun kerajaan Allah di dunia ini. Tidak menghendaki kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak menghendaki kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Itu sebabnya ia akan selalu berusaha mengganggu kita. Dia akan selalu berusaha untuk menggagalkan niat baik kita hidup di hadapan Tuhan saudaraku. Ini yang kedua. Jadi adanya dosa, adanya peperangan rohani membuat kita harus siap menderita. Karena konsekuensi dari semua itu pasti akan berdampak kepada kedagingan kita, keinginan-keinginan kita, perasaan-perasaan kita yang hidup masih di dalam daging. Lalu Tuhan juga ingin mengajarkan kepada kita lewat ini bahwa kita menderita karena kita akan diejek dan dibenci oleh dunia karena nama Tuhan. Ini juga diungkapkan oleh Yesus saudaraku. Jika dunia membenci aku, dunia juga akan membenci kamu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Oleh karena nama Yesus, karena dunia ini sesungguhnya tidak senang dengan nama Yesus, apalagi setan saudaraku. Sehingga setiap kita yang hidup dalam nama Tuhan, maka kita adalah target setan, target musuh, dan dunia ini pasti akan membenci kita. Kita bisa melihat itu sekarang saudaraku. Banyaknya pembenci-pembenci orang percaya di zaman ini yang viral di mana-mana. Mereka merasa diri benar dengan semua hal yang mereka lakukan, dan itu menjadi sebuah penderitaan terkadang bagi kita. Kita tertekan, kita makan hati, bahkan kita geram dan seterusnya. Ini merupakan perjuangan bagi kita saudaraku. Juga ketika kita dapat menunjukkan kehidupan kita yang berbeda dari dunia ini, maka dunia juga akan menyorot kita dan mungkin akan bisa mencela kehidupan kita dengan seterusnya. Itu yang ketiga. Lalu keempat saudaraku, kita juga bisa menderita seperti Yesus yang menerima ejekan dan bahkan penganiayaan dari kalangan dunia agama. Ini yang terjadi juga di akhir zaman ini saudaraku. Kita butuh hikmat. Kita bisa melihat bagaimana para YouTuber agama-agama non-Kristen menyerang iman Kristen di saat ini. Kita bisa melihat itu sekarang saudaraku. Ada begitu banyak cacian, ada begitu banyak fitnah, ada begitu banyak saudaraku pencemaran yang terjadi. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berhikmat. Dunia agama-agama saat ini sedang berusaha untuk meruntuhkan benteng iman kita, dan ini sedang terjadi saudaraku. Tetapi puji Tuhan, sebagai orang yang berhikmat, kita tidak perlu terpancing untuk memberi diri masuk lebih dalam kepada perdebatan-perdebatan yang tidak berarti seperti itu. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu. Tuhan mau supaya kita hidup benar, dan kesaksian hidup kita yang benar itulah yang sepertinya menumpuk bara di atas kepala mereka, dan pada akhirnya mereka dipermalukan oleh diri mereka sendiri. Itu yang kita harapkan dari kebenaran ini saudaraku.
Itu yang perlu. Dunia agama juga membenci kehidupan kita. Jadi adanya dosa, adanya juga di sini kita katakan kuasa setan peperangan rohani, adanya juga di sini orang-orang yang membenci dunia ini membenci kita, dan juga dunia kalangan agama, ya, agama-agama yang berusaha menyerang keyakinan kita saat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan yang paling viral kita lihat, orang yang tadinya percaya Yesus, mereka murtad dan mereka akhirnya mencela nama Yesus, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Atas nama agama. Ini luar biasa. Mereka menjelek-jelekkan, mereka mencela nama Yesus, memfitnah nama Yesus, memburu-burukan nama Yesus dengan segala macam cara demi atas nama agama yang mereka yakini saat ini. Jadi mari kita bijak untuk menimbang memahami ini supaya kita tidak terjebak dalam pusaran kuasa-kuasa dunia dan kuasa-kuasa kegelapan yang menuntun kita kepada dosa. Pentingnya kita mendengarkan dan mengetahui kebenaran ini, saudaraku, sehingga kita boleh berhikmat untuk benar-benar memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam pekerjaannya dan juga dalam kehidupan kita dan orang-orang percaya kepada Tuhan saat ini. Dengan kita berhikmat, kita bisa menempatkan diri dan kita akan semakin tahu rencana Tuhan bagi kita dan juga bagi dunia di sekeliling kita melalui hidup kita. Sehingga kita tidak gagal paham lagi seperti Petrus dan bahkan seperti banyak orang yang menanggapi kekeliruan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku. Itu terjadi karena mereka gagal paham seperti Petrus. Jangan terulang lagi bagi kehidupan kita yang seperti itu. Sehingga lewat kebenaran ini, saudaraku, Yesus mau mengingatkan sekaligus menghibur murid-murid dan bahkan kita semua orang percaya saat ini bahwa hal yang paling penting, yang paling berharga bagi manusia itu adalah keselamatannya. Keselamatan kita, saudaraku, di mana kita akan memiliki kehidupan yang kekal ketika kita tidak takut kehilangan nyawa kita. Ini penting. Terkadang memang oleh karena beratnya tekanan ancaman kita menyerah, hanya karena kita berpikir untuk mengamankan diri, mencari aman dalam situasi dunia yang gelap ini. Tidak ada yang aman di dunia ini, saudaraku. Mari kita belajar. Jangan cari dunia, carilah Tuhan dan temukanlah kehidupan di dalam Tuhan, saudaraku. Itu yang kita lihat di sini, di mana kita akan memiliki kehidupan yang kekal ketika kita tidak takut kehilangan nyawa kita sebagai konsekuensi kita mengikut Yesus dengan setia. Daripada dikatakan kita sukses dengan memperoleh seluruh dunia tetapi kita kehilangan nyawa kita. Apalah artinya jika kita memiliki seisi dunia tetapi kita kehilangan nyawa kita? Tidak ada yang bisa kita berikan ganti nyawa itu, saudaraku. Itu yang kita lihat di sini. Lewat kebenaran ini, saudaraku, Yesus memberikan pilihan antara memperoleh seisi dunia dan nyawa. Inilah inti dari tema khotbah kita hari ini, supaya kita benar-benar berhikmat. Karena jika kita salah memilih, kita akan kehilangan nyawa kita, dikatakan, saudaraku. Maka kita akan belajar lewat kebenaran ini, saudaraku. Mari kita membuka hati. Memang sangat logis untuk memilih dunia dengan apa yang ada di dalamnya ini. Karena kita masih di dunia, kita hidup dalam daging. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika karena memilih dunia ini, kita ternyata kehilangan kehidupan kita, ya, apalah arti semua itu bagi kehidupan saudara dan saya? Jika karena kita mau mendapatkan dunia, tetapi kita binasa, kita mati dan binasa, apalah arti semuanya itu bagi kehidupan kita? Perlu kita juga pahami, saudaraku, bahwa pengertian mati atau kehilangan nyawa di sini bukan hanya sekedar mati, ya, tetapi mati dalam arti kematian kekal. Mari kita belajar untuk mengerti kebenaran ini. Bukan mati jasmani, saudaraku, tetapi mati kekal, mati untuk selama-lamanya. Itu yang dikatakan. Selain itu juga, saudaraku, Yesus mengungkapkan, kalau kita baca ayat 38, selain masalah kehilangan nyawa dan mati kekal,
juga Yesus mengatakan masalah malu, ungkapan kata malu saudaraku. Hal ini diungkapkan oleh Yesus berhubungan dengan sikap Petrus yang kemungkinan pada saat itu Petrus merasa malu karena Tuhan Yesus yang telah diikuti dan dijadikannya guru itu ternyata harus bernasib sama seperti manusia biasa, menderita dan mati. Sepertinya Petrus tidak bisa menerima kenyataan ini saudaraku. Karena itu Yesus mengingatkan Petrus dan bahkan kita saat ini, bahkan Yesus menegur Petrus, "Enyahlah iblis." Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus saudaraku. Luar biasa. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini penting bagi kita. Jangan malu saudaraku. Bertuhankan Kristus yang rela mati menderita, itu keuntungan besar bagi kita. Bukan sebuah kemaluan. Bukan sesuatu yang mempermalukan kita. Ini penting bagi kita saat ini. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, dengan sikap yang seperti ini, Yesus mengingatkan bahwa dalam mengikut Yesus, jangan pernah kita merasa malu. Baik dalam kehidupan maupun dalam menyaksikan Yesus kepada siapapun. Karena Yesus mengatakan, jika kita malu mengaku Dia, maka Dia juga akan malu mengakui kita ketika Dia kelak datang dengan kemuliaan Bapanya. Ini penting. Jadi jangan malu saudaraku menghidupi iman. Ya, jangan malu bersaksi tentang Yesus, tetapi hiduplah dalam iman yang benar dan saksikanlah juga Yesus dengan benar. Maka kita akan dipermuliakan oleh Tuhan pada waktunya. Sebagai kesimpulan penutup bagi kita saat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada minggu kita hari ini, kita dituntun untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki hikmat di dalam Tuhan. Mengapa saudaraku? Sehingga kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak gagal paham lagi dalam menanggapi setiap keadaan yang kita hadapi saat ini. Jangan gagal paham lagi saudaraku. Perlu juga kita mengerti bahwa dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dialah juru selamat manusia, juru selamat kita. Kita harus bersyukur dan seharusnya kita mempercayai apa yang telah dikerjakan Allah dalam Yesus bagi kita semuanya. Saudaraku ini kasih Tuhan, mengikut Yesus itu menyangkal diri dan memikul salib. Benar-benar ini membutuhkan komitmen yang tinggi. Bukan sekedar saudaraku ungkapan yang hanya manis di bibir, tetapi membutuhkan komitmen dan pembuktian yang benar-benar dari diri kita sendiri sebagai orang beriman. Sebab penyangkalan diri itu harus benar-benar dikatakan menyelipkan segala keinginan kedagingan kita, ya, rela meninggalkan dosa dan berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari saudaraku. Memikul salib juga berarti saudaraku kita harus rela, bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus dibenci bahkan dimusuhi oleh dunia ini. Kita sudah dengarkan tadi penjelasannya. Mari kita buktikan kita orang yang sungguh mencintai Tuhan dengan siap mengalami apapun bersama dengan Tuhan. Tentunya kita akan selalu dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan selalu diberikan kemampuan untuk bisa menghidupi kehidupan kita bersama Tuhan dalam kemenangan Kristus. Oleh karena itu Tuhan kiranya memampukan kita menjadi pribadi yang lebih bijak saudaraku. Bijak dalam menjalani, bijak dalam menghidupi iman kita, dan bijak untuk selalu mau mengikuti kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak malu menyaksikan Tuhan kemanapun kita. Kita hidup benar. Dengan kesaksian hidup yang benar itu, kita benar-benar dimampukan oleh Tuhan, berani menyaksikan Yesus kepada siapapun di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu berhikmatlah saudaraku, tidak perlu kita menanggapi apapun kata dunia atau apapun kata orang-orang tentang iman kita yang berusaha melemahkan iman kita, tetapi mari menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan sungguh-sungguh, sangkal diri, pikul salib, siap menderita apapun keadaannya, dan
kita percaya ketika kita mengikut Tuhan, maka Tuhan akan memimpin hidup kita juga di dalam kehendak dan rencananya. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan khotbah kita hari ini, kita bisa menuntun perjalanan hidup kita menjadi pribadi yang lebih bijak, menjadi pribadi yang lebih berhikmat di dalam Tuhan, untuk menyatakan kehidupan iman kita di tengah-tengah dunia saat ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang telah memimpin, memberkati kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah setiap umat-Mu yang menerimanya. Berikan hikmat, bijak, supaya kami benar-benar hidup sebagai orang beriman yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang sulit yang kami hadapi setiap hari. Berikan penguatan kepada jemaat yang lemah yang mendengarkan kebenaran ini. Yang putus asa, Tuhan berikan harapan. Yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Kuatkan iman setiap umat-Mu supaya tidak malu menyaksikan Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan kami bijak untuk memilih kehidupan daripada dunia ini. Berkati yang berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang dalam kondisi sakit penyakit, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh, diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan juga diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan. Tuhan tetap memberkati mereka. Yang berulang tahun di hari ini mereka bersuka cita karena anugerah-Mu. Penuhkanlah sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur, karena itu anugerah Tuhan bagi mereka. Ada juga anak-anak Tuhan yang sedang bergumul saat ini. Ketika mereka mendengarkan khotbah ini, doa ini, mereka sedang terbelenggu oleh kuasa-kuasa dunia, kuasa setan dan kuasa gelap dan persoalan hidup yang sulit. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Izinkan hamba berdoa mohon berkat Tuhan atas hidup mereka. Berkatilah mereka Tuhan, lepaskan, bebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin sudah hadapi hari ini, saya tetap berkata, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami tetap berharap bantu kami untuk bisa mengembangkan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada yang lain. Membagikan khotbah ini kepada banyak orang supaya bisa banyak menonton dan diberkati Tuhan saudaraku. Dan berikan like, subscribe, bahkan komentar yang baik di link YouTube kami bagi saudara yang belum melakukannya. Sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Lintino Moran, Pendeta GKP di Jemaat Khusus Holsa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.